Perkenalkan, nama saya Mirza Ferdiansyah dari kelas TIH Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan sejarah internet. Awal mula sejarah internet dimulai pada tahun 1960. Internet berawal dari proyek ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yang dikembangkan oleh ARPA, sebuah badan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, selama puncak Perang Dingin, Amerika Serikat mencari cara untuk memastikan komunikasi tetap dapat berlangsung meskipun sebagian dari jaringannya dihancurkan dalam serangan nuklir. ARPANET adalah proyek yang dimulai oleh ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menciptakan jaringan komputer desentralisasi. Di tahun 1970-an, pengembangan protokol komunikasi TCP atau IP, Vinton Cerf dan Robert Hahn mengembangkan protokol komunikasi yang menjadi dasar internet modern, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini memungkinkan berbagai jenis komputer dan jaringan yang berbeda untuk saling berkomunikasi dengan cara yang standar dan seragam. Pada tahun 1983, ARPANET resmi mengadopsi TCP atau IP sebagai standar yang menandai awal dari internet yang kita kenal sekarang. Penggunaan TCP atau IP memungkinkan berbagai jaringan independen untuk bergabung menjadi satu jaringan global yang saling terhubung. Kemudian, di tahun 1980, transformasi menuju jaringan global. Internet mulai berkembang melampaui lingkungan militer dan akademis. National Science Foundation mendanai NSFNet yang menggantikan ARPANET dan menjadi tulang punggung internet. Jaringan ini menghubungkan pusat-pusat superkomputer dan menjadi dasar bagi jaringan akademis global. Di tahun 1989, seorang ilmuwan di Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web (WWW) yang memungkinkan akses informasi melalui jaringan internet menjadi lebih mudah dan terstruktur. WWW memperkenalkan konsep hypertext yang memungkinkan teks di satu halaman web untuk terhubung dengan teks di halaman lain, serta penggunaan URL untuk mengidentifikasi halaman-halaman web. Di tahun 1990, internet mulai tersedia secara komersial bagi masyarakat umum. Penyediaan layanan internet (ISP) bermunculan, memungkinkan orang untuk mengakses internet dari rumah mereka. Web browser seperti Mosaic and Netscape muncul memudahkan akses dan penjelajahan di internet. Perkembangan ini sangat mempopulerkan pengguna internet di kalangan umum. Kemudian NSFNet dihentikan pada tahun 1995 dan infrastruktur internet mulai dikelola oleh penyedia layanan komersial. Tahun ini juga menandai kelahiran .com boom, saat perusahaan-perusahaan internet bermunculan dan pasar saham terkait teknologi mengalami pertumbuhan pesat. Di tahun 2000-an, hingga sekarang internet mengalami pertumbuhan eksplosif dengan munculnya e-commerce, media sosial, dan layanan berbasis cloud. Selanjutnya, awal mula internet masuk di Indonesia. Awal mula penelitian di tahun 1980, konsep jaringan komputer mulai dikenal di Indonesia. PARNET, Paket Radio Network, merupakan salah satu proyek awal yang merupakan jaringan radio paket antara universitas di Indonesia. Saat itu, jaringan komputer hanya digunakan dalam skala lokal oleh lembaga-lembaga akademis dan institusi tertentu. Belum ada koneksi internet global, dan komunikasi antar komputer dilakukan dalam bentuk lokal area network di berbagai universitas. Pada akhir 1980, beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia mulai terhubung ke jaringan internasional. Pada masa ini, koneksi internet yang ada belum sepenuhnya menggunakan infrastruktur modern dan masih mengandalkan jaringan radio dan satelit. Di tahun 1989, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meluncurkan IPTEKNET yang berfungsi sebagai jaringan riset
dan teknologi untuk mendukung komunikasi antar ilmuwan di Indonesia. Pada tahun 1990, sekelompok komunitas akademis dan teknisi dari beberapa universitas, termasuk ITB dan UI, membentuk Paguyuban Network. Paguyuban Network memainkan peran penting dalam menghubungkan Indonesia ke internet global. Pada tahun 1994, Indonesia terhubung ke internet global melalui Paguyuban Network. Koneksi ini menggunakan satelit untuk terhubung ke server di Amerika Serikat, yang memungkinkan perguruan tinggi dan institusi riset Indonesia untuk mengakses jaringan global, meskipun kecepatannya masih sangat terbatas, sekitar 64 kbps. Kemudian, komersial internet berdiri pada tahun 1994 oleh Sanjaya, menjadi penyedia layanan internet ISP komersial pertama di Indonesia, yaitu Indonet. Indonet awalnya hanya menyediakan layanan email melalui dial-up, namun dengan cepat memperluas layanannya ke akses internet penuh. Ini merupakan awal dari era internet komersial di Indonesia. Tahun 1997, Indonesia meluncurkan Indonesia Internet Exchange IEX yang memungkinkan pertukaran data antar ISP lokal tanpa harus melalui jaringan internasional. Indonesia Internet Exchange meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses internet di dalam negeri, karena lalu lintas data antar ISP dapat ditangani secara lokal tanpa melewati server internasional. Pada akhir 1990-an, Indonesia juga merasakan fenomena .com boom, yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan berbasis internet dan situs web lokal. Di tahun 2000, akses internet dial-up mulai digantikan dengan teknologi yang lebih cepat, seperti ADSL dan kabel. Sejak saat itu, layanan internet broadband mulai populer, terutama di kota-kota besar. Pertengahan 2000-an, penggunaan ponsel semakin meningkat di Indonesia, diikuti dengan perkembangan teknologi jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan sekarang 5G. Sekian dari saya, terima kasih.